kita akan menjelaskan tentang budidaya ikan. Di sini yang kita lakukan budidaya yang ada di sekitar kami. Ini ada budidaya ikan nila dengan sistem bioflok, baik itu pembesaran ataupun pembenihan. Nah, pembenihan itu ini sudah kita treatment dengan kita buat monosek jantan semua, supaya nanti untuk ikan nila itu yang besarkan yang jantan, sehingga dari ini semua nanti kita harapkan untuk pembesaran itu semuanya seragam. Makanya salah satu treatment yang kami lakukan dengan sistem monosek, kita buat kelamin satu kelamin ya, kelamin jantan saja semuanya dengan testosteron. Nah, tapi tidak kita membicarakan mengenai pembenihannya, tetapi mengenai pembesaran nila dengan sistem bioflok. Nah, kita sangat mengerti dan sangat paham bahwasanya sistem bioflok adalah mengandalkan tentang bagaimana kita melakukan perawatan air yang baik dengan melibatkan mikroorganisme di dalamnya, sehingga mikroorganisme ini mampu berkembang biak dengan baik, mampu mengatasi kendala-kendala yang ada selain daripada dengan sistem aerasi tentunya. Nah, di sini yang kami lakukan, kalau kita berbicara mengenai bioflok berarti tidak bisa lepas dengan sistem probiotik. Oleh karena itu, probiotik yang kita gunakan saat ini, baik itu untuk treatment pakan maupun treatment kolam, untuk membuat ikan ini menjadi cepat besar dengan menggunakan MA11. MA11 sudah mengandung lebih dari 38 jenis bakteri aktif yang di dalamnya itu, sehingga untuk pembentukan mikroorganisme, perkembangbiakan mikroorganisme yang ada di dalam kolam itu betul-betul sangat luar biasa, sehingga vlog akan terbentuk dengan baik, sehingga hasilnya adalah bila mana kita memelihara ikan untuk mendapatkan hasil 1 kg, kita hanya memerlukan pakan dari luar atau asupan rangsum pakan hanya 9 on saja. Di situ tentunya dengan kita mengandalkan mikroorganisme yang ada yang di dalam air ini, dari kotoran ikan kemudian dirubah oleh mikroorganisme ini tadi menjadi bioplankton, kemudian bioplankton ini untuk makanan ikan kembali, sehingga ikan akan tumbuh dengan sangat baik, pertumbuhan bobot dan pertumbuhan ikannya juga sangat baik. Kemudian untuk kualitas air terjaga, kemudian untuk padat tebar bisa kita maksimalkan antara 125 sampai dengan 150 ekor per kubik air atau per meter kubik air. Berarti tidak membutuhkan terlalu banyak makan pakan, Pak ya? Betul. Nah, jadi bedanya untuk budidaya ikan dengan sistem kolam biasa atau sistem pemeliharaan selain dari bioflok, dia rumusnya adalah 2 kilo pakan akan mendapatkan 1 kilo daging. Tetapi kalau dengan sistem bioflok, tentunya di sini selain daripada padat tebar kita bisa lebih tingkatkan, di situ juga untuk bioflok ini 9 on atau maksimalnya 1 kilo pakan mendapatkan 1 kilo daging. Nah, seperti itu, sehingga untuk bagi pembudidaya keuntungan ini jelas bisa diperhitungkan. Ditambah lagi dengan sistem padat tebar. Tentunya untuk masalah padat tebar selain daripada mikroorganisme yang memang kita maksimalkan, tentu sistem aerasi juga yang menjadi kunci utama. Seperti itu. Nah, masa pemeliharaan ini juga menjadi kunci pokok. Berapa? Masa pemeliharaan di sini yang kita lakukan untuk mendapatkan 250 gram daging ikan atau per ekor ikan itu seberat 250 gram, itu kita memerlukan waktu 11 minggu. 11 minggu, Pak? 11 minggu. Jadi ya dibuat enak, kalau digenapkan ya 3 bulan lah, 12 minggu kan ya, 3 bulan. Itu dari ukuran 6 kali 8 cm bibit ikan, dengan asumsi 1 kilo bibit ikan adalah 100 ekor. Ya kan, 1 kilo bibit ikan itu isinya 100 ekor sampai dengan 150 ekor. Kita pelihara selama 11 minggu atau paling lambat 12 minggu, itu sudah kita bisa mendapatkan per ekornya itu 250 gram atau 1 kilo 4 ekor. Kan seperti itu, 1 kilo 4 ekor ikan nila. Nah, yang menjadi andalannya adalah kembali lagi kepada mikroorganisme tadi. Nah, bila mikroorganisme yang kita gunakan bukan mikroorganisme yang betul-betul handal, di sini nantinya pada tebar tidak akan bisa mencapai antara 125 sampai 150 per meter kubik. Tidak maksimal. Tidak maksimal. Kemudian kondisi air, kemudian pakan itu sendiri. Nanti air akan sering ganti karena vlognya bisa memuncak atau bahkan kurang, sehingga asupan pakan harus diperlukan banyak sekali. Nah, itu. Jadi yang kita gunakan di sini kembali lagi kepada
MA11 dengan treatment selain daripada di kolam di waktu kita pembentukan bioflok, tentunya di treatment pakan. Nah, untuk treatment pakan kita akan lakukan uji coba seperti ini ya. Nah, sebagai contohnya ini MA11-nya. Kemudian ini adalah air gula merah. Jadi gula merah yang sudah kita cairkan ini. Gula merah 1 kilo gula merah kita cairkan dengan 3 liter air. Nah, kemudian kita rebus sampai habis, kemudian airnya itu kita simpan seperti ini. Nah, nanti kita akan gunakan treatmentnya seperti ini. Kita ambil saja air dari kolam lah boleh, atau air hujan atau air apa, yang penting airnya bersih. Nah, kemudian kita tuangkan di sini, kita tambahkan karena untuk 1 liter MA11 ini untuk pakan 1 ton, Pak. 1 ton. 1 ton ya, kemampuannya 1 ton. Atau per kilo pakan hanya ya di kisaran antara 1 sampai 2 mili lah. Nah, kemudian untuk air gula merah ini sebenarnya itu relatif saja. Jadi Cukupnya tidak gitu ya? secukupnya ya, cukupnya aja. Tujuannya adalah untuk mempercepat si mikroorganisme ini untuk berkembang dengan sangat cepat. Nah, sehingga untuk menjadikan multivitamin atau protein-protein yang ada di dalam kandungan pakan ini bisa sangat terurai dengan sangat cepat, sehingga yang keluar nanti yang menjadi kotoran ikan itu betul-betul ampas, bukan nggak ada lagi nutrisi di dalamnya. Itulah sehingga bisa memaksimalkan daripada pakan tadi. Nah, ini MA11 ya. Ini kita campurkan ke air sini setelah kita kasihkan gula merah. Nah, kemudian ini kita aduk-aduk. Karena sifatnya semuanya adalah organik, kita tidak perlu was-was harus pakai apa dan lain sebagainya. Karena ini kita minum juga tidak apa-apa. Kita siramkan ke pakan, kemudian kita aduk-aduk seperti ini, gitu. Nah, kita aduk-aduk seperti ini sampai merata. Nah, kemudian ya 15 menit setelah kita membuat ini sudah siap untuk diberikan kepada ikan. Nah, di dalam dunia bioflok biasanya pembuatan ini disebut pembibisan pakan ya. Nah, tapi mereka itu melakukan pembibisan pakan itu hanya sekedar dengan air biasa. Lain dengan beda dengan saya, pembibisan pakan ini kita lakukan dengan menggunakan MA11 tentunya. Sehingga harapan kami semua protein dan nutrisi yang ada di pakan ini kandungannya bisa terserap maksimal oleh si ikan tadi, selain daripada untuk menjaga dan menambah kesehatan daripada ikan itu sendiri. Nah, kan gitu. Dan pertumbuhannya jelas ya. Jelas, jadi pasti. ini contohnya kalau kita kasih pakan dia sangat lahap sekali, tidak ada juga gejala-gejala yang ini ya, yang merugikan. Kemudian kondisi air juga sangat bagus, iya, nggak terlalu kotor kayak tidak, jadi bau juga tidak ada. Bau juga nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada bau. Ikannya sangat sehat. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada pembibitan. Nah, ini pembibitan yang kita bicarakan monosek tadi. Jadi dengan adanya MA11, dengan pola dan sistem yang baik yang kita lakukan, tentunya ini akan sangat menguntungkan. Bila petani mampu, ya tidak pun dengan kolam segi 4, kemudian kolam bundar, kolam bioflok D3, itu sudah mampu untuk pelihara 1000 ekor. 1000 ekor, dia dalam 11 minggu atau 12 minggu paling lama, dia sudah mampu panen 250 kg daging ikan. Kalau misalnya daging ikan nila merah, misalnya nila larasati ini dijual dengan harga paling murah 25.000 saja per kilogram, dengan harga pakan ini Rp11.300 per kilogram. Kemudian harga bibit ikannya di kisaran antara 500 sampai 750 per ekor. Kemudian tambah biaya listrik untuk aerasi dan pengembalian modal awal dari biaya produksi untuk kolam bioflok ini, maka kita masih mendapatkan paling tidak Rp10.000 per kilogram daging ikan keuntungan bersihnya. Jadi saya rasa itu sudah sangat menjanjikan. Satu buah bioflok dengan diameter 3 itu sudah mampu menghasilkan Rp2.500.000 penghasilan bersihnya loh. Penghasilan bersihnya itu sudah dapatkan. Apa kabar kalau sampai 10 kolam? Kan seperti itu, berarti per bulan sudah bisa kita bayangin dong. Nah, seperti itu. Nah, jadi kunci pokoknya di dalam kita melakukan budidaya ini, bagaimana kita menyiasati kondisi-kondisi ini sehingga kita betul-betul menjadi pengusaha yang sukses atau berbudidaya yang tingkat keberhasilannya tinggi. Terima kasih banyak atas